Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nail Azizi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini, saya ingin melengkapi tugas video dari mata kuliah BK Belajar. Mungkin akan dijelaskan saya akan membahas apa setelah perkenalan ini. Langsung rekam. Oke, kembali kepada saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang etika bermedia sosial. Omong-omong tentang bermedia sosial ya. Media sosial itu adalah cara untuk manusia untuk berkomunikasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknik untuk kita berkomunikasi selalu berkembang. Yang dulunya melewati alat telepon yang ada talinya, melewati yang di pramuka itu morse itu baik morse atau mengirim surat dari burung itu. Masih banyak lagi ya lewat perantara yang mungkin jangka menerima pesan itu lama. Nah, seiring berkembang zaman sampai ini 2026 ini, ada yang namanya itu handphone. Nah, handphone gini ya, banyak aplikasi-aplikasi yang buat kita mengirim pesan itu cepat, mengirim pesan juga cepat. Contohnya media sosial yang sering kita gunakan ada Instagram, TikTok, WhatsApp, X atau Twitter ya, dan Facebook. Oke. Sebelum kita membahas tentang apa sih etika bermedia sosial, tadi media sosial sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu etika. Jadi etika itu aturan atau norma dalam berperilaku. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Mungkin kita dalam sekolah lah, sopan santun terhadap guru, berbicara yang sopan dan enggak sama guru, itu mungkin contoh etika dalam bukan dunia maya. Kalau digabungkan etika di media sosial itu jadi apa sih Bang? Jadi berarti sikap sopan dan bertanggung jawab atas saat kita berinteraksi di dunia maya. Jadi bermedia sosial itu berarti sikap sopan ya. Jadi sopan itu tidak harus di tempat-tempat atau kepada orang tua, tapi kita di media sosial itu juga harus sopan. Seperti apa sih ya, kita tidak mengirim informasi yang buruk, video-video bodoh atau yang lainnya, dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita sebarkan. Misal kita ngepost video-video di TikTok, di IG, itu kita harus bertanggung jawab atas atas akibat apa yang video kita kirim. Itulah namanya kenapa etika itu sangat penting ditanamkan di media sosial juga. Halo. Oke. Tadi itu ya, kenapa etika itu penting dalam bermedia sosial. Mungkin saya tambahkan lagi ini. Kenapa etika itu penting di media sosial? Satu, untuk mencegah konflik, menjaga perasaan dan privasi orang lain, menghindari masalah hukum. Menghindari masalah hukum itu juga biar potensi ketika etika kita ditanam. Contoh aja etika kita tidak ditanam di media sosial, bisa nggak kena hukum? Bisa. Tahu kan jika kita menghina orang lain bisa dikasuskan, nanti bisa masuk hukum. Jadi ini saya punya contoh perilaku yang baik atau contoh perilaku yang etis dalam bermedia sosial, yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, meminta izin sebelum mengunggah foto. Semisal meminta izin sebelum mengunggah foto. Semisal saya mau mengunggah fotonya si B, harusnya izin dulu, saya langsung upload. Semisal saya ngupload, si B nggak terima, kenapa fotonya diupload, nanti si B ke ranah hukum, itu bisa, malah nanti saya kena hukum itu bisa. Jadi itulah perilaku yang
baik, lalu menyebarkan informasi yang benar. Nah, sebelum kita menyebarkan informasi-informasi, kita harus mencari sumber informasi itu jangan dari satu tempat, kita mencari kebenaran. Jadi karena sekarang adanya media sosial ya, informasi gampang tersebar itu, kita jangan langsung percaya. Kita harus tahu informasi itu benar atau enggak. Jika benar, kita baru bisa menyebarkan. Nah, contoh provokatif stimulus itu antara menggunakan itu ya, tadi itu ya yang saya sebutkan, bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, meminta izin sebelum membuka foto orang lain, dan serta menyebarkan informasi yang benar. Lalu ada, kalau tadi contoh berlaku yang baik atau etis, pasti ada contoh berlaku yang tidak etis. Jadi nih contoh berlaku yang tidak etis di media sosial, misalnya menghina atau mengejek orang lain. Itu gimana sih contohnya? Nah, banyak sekarang menghina dan mengejek orang lain di media sosial. Contoh, ini gini lah, contoh gitulah biasanya. Mengejek itu gampang lah, bahasanya kayak cyberbullying. Itu sering terjadi di media sosial, menyebarkan hoax ini yang sering gampang kita terima, bukan gampang kita terima, gampang banyak orang-orang yang menerima berita tanpa kita mengetahui akar-akarnya terlebih dahulu, atau mempercayai satu sumber dari berita-berita. Makanya banyak hoax yang tersebar, lalu membocorkan data pribadi. Ini membocorkan data pribadi jika kita tidak punya etika dalam bermedia sosial. Oh iya, lupa. Oke, selanjutnya itu ada jadi dampak berlaku tidak etis. Dampak berlaku tidak baik jika kita tidak menanamkan etika dalam bermedia sosial. Apa sih bang dampaknya pada orang lain? Yaitu menyakiti perasaan orang lain, merusak reputasi, menimbulkan konflik. Itu yang jika kita tidak menanamkan etika dalam bermedia sosial atau tidak berperilaku etis dalam bermedia sosial. Walaupun kita itu mengunggah foto tanpa izin, itu bisa menyakiti, mengejek orang lain melalui media sosial, menyebarkan informasi tidak baik, itu bisa kena sanksi. Itulah dampak tidak etis dalam bermedia sosial. Dan selanjutnya ada tips. Oke. Lalu ada tips bermedia sosial dengan bijak, yaitu apa sih? Yang pertama, pikirkan sebelum mengunggah foto, video atau berita-berita. Kita pikirkan, ini foto atau video atau informasi ini ada unsur negatifnya enggak sih? Kalau ada unsur negatifnya, kita skip, jangan di-upload. Itu bisa menimbulkan hoax atau menyakiti orang lain. Lalu saring informasi, saring sebelum sharing. Jadi kita sebelum men-sharing informasi, kita harus mensaring atau mengetahui atau mengeksplor informasi ini apakah benar atau tidaknya. Lalu gunakan untuk hal positif, yaitulah ya, pikirkan sebelum mengunggah. Jadi kita pikirkan gunakan untuk hal positif agar bisa membantu orang lain atau memberi edukasi kepada orang-orang lain. Lalu batasi waktu pengguna. Nah, kita bermedia sosial itu harus juga membatasi waktu kita menggunakan media sosial. Jika kita terus bermedia sosial itu juga tidak baik pada diri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada etika bermedia sosial untuk pelajar. Jadi pelajar itu juga harus menanamkan etika bermedia sosial. Agar apa? Agar nama baik sekolah itu bisa juga masih terjaga. Lalu bisa tidak menyebarkan ujar kebencian. Maksudnya sekarang itu banyaklah anak-anak SMP yang bukan SMP, SMA, SMK, mahasiswa yang tidak terlalu bijak menggunakan media sosial sampai bisa
menyebarkan ujaran kebencian juga bisa. Lalu sebagai pelajar juga bisa menggunakan media sosial secara bermanfaat, mungkin buat belajar, menggarap tugas, malah itu bisa mencari berita-berita, bisa belajar bisa. Nah, mungkin itu saja ya. Oke, sebagai penutupnya, mungkin ada kesimpulan sedikit dari video ini. Jadi etika bermedia sosial itu sangat penting untuk menjaga lingkungan media sosial itu tetap sehat, dan gunakan media sosial dengan bijak agar agar lingkungan bermedia sosial itu tetap sehat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada informasi atau dari video-video itu ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai.